Aku tuh pengen. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, dosen mata kuliah PKN, Bapak Hendro Muhaimin, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Medina Fitrianti, perwakilan dari kelompok 1. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama, ada Mamai Muawana, Marsya Sarfiresok, Maria Wilhelmina G. Meovinit, Maksi Ferdian Daliwardana, saya sendiri, Meila Diana, Mestina Esther Amelia, Meli Priscilla Hujairi, Muhammad Fadli Yuliadi, dan Muhammad Miftah Rizik. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Toleransi Antar Umat Beragama. Pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan bahwa dasar negara Indonesia adalah keseluruhan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila bukan hanya dasar negara yang bersifat statis, melainkan juga dinamis, karena Pancasila pun menjadi pandangan hidup, filsafat bangsa, ideologi nasional, kepribadian bangsa, sumber dari segala sumber tertib hukum, perjanjian luhur bangsa Indonesia yang menuntut pelaksanaan dan pengamalannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mengingat hal tersebut, maka mengamalkan dan mengamankan Pancasila sebagai dasar negara mempunyai sifat imperatif atau memaksa. Oleh karenanya, setiap warga negara Indonesia harus tunduk dan taat kepadanya. Contoh penerapan toleransi di Indonesia. Yang pertama, menghormati hak dan kewajiban umat agama lain. Yang kedua, berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan agama dan kepercayaannya. Yang ketiga, menumbuhkan kerukunan dan perdamaian antar umat beragama. Yang keempat, tidak memancing konflik sara antar suku atau agama, senantiasa menjaga kerukunan. Yang kelima, menjalankan dan mematuhi aturan yang diterapkan di lingkungan masyarakat. Sejarahnya, di Indonesia terdapat 6 agama atau kepercayaan yang diakui oleh negara, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sekitar di abad 4 Masehi, ajaran agama Hindu dan Buddha dibawa ke Indonesia oleh bangsa India. Banyak yang meyakini bahwa Islam masuk ke Indonesia pada tahun 700 Masehi atau pada abad ke-7. Hal ini dikarenakan dari catatan Cina kuno menerangkan bahwa pada masa itu terdapat perkampungan Arab atau pemukiman Arab di daerah pesisir barat Pulau Sumatera hingga ke sekitar Selat Malaka. Agama Kristen pertama kali masuk ke Indonesia pada abad ke-7 atau lebih tepatnya sekitar tahun 645 Masehi. Melalui gereja Timur Assyria yang berada di 2 tempat, yaitu di daerah Pancur, yang sekarang kita sebut daerah Deli Serdang, serta daerah Barus yang sekarang merupakan daerah Tapanuli Tengah. Keberadaan umat beragama Konghucu beserta lembaga-lembaga keagamaannya di Nusantara atau di Indonesia ini sudah ada sejak berabad-abad yang lalu, bersamaan dengan kedatangan perantau atau pedagang-pedagang Tionghoa ke tanah air kita ini. Mengingat sejak zamannya Samko yang berlangsung sekitar abad ke-3 Masehi. Nilai-nilai Pancasila. Toleransi antar umat beragama bisa digolongkan dalam nilai persatuan dan kesatuan. Karena dengan toleransi, kita bisa membentuk hubungan yang mempersatukan. Prinsip mengenai toleransi antar umat beragama yaitu
Tidak boleh ada paksaan dalam beragama, baik itu paksaan berupa halus maupun dilakukan secara kasar. Manusia berhak untuk memilih dan memeluk agama yang diyakininya, dan beribadah menurut keyakinan itu, dan tidak akan berguna memaksa seseorang agar mengikuti agama yang kita yakini. Manfaat dari sikap toleransi. Yang pertama, terciptanya keharmonisan dalam hidup bermasyarakat, menciptakan rasa kekeluargaan, menimbulkan rasa kasih sayang satu sama lain, serta terciptanya kedamaian, rasa tenang, dan aman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.